Oke, selamat datang kembali di obrolan kita ya, tempat kita biasa nih bongkar-bongkar sumber pilihan Anda. Kemarin kan kita udah ngomongin cara-cara halus ya buat narik perhatian, lewat indera atau mainin cara pandang. Nah, kali ini agak beda nih, kita mau bahas cara yang lebih, lebih frontal gitu. Namanya pemicu disrupsi. Intinya sih ini soal sengaja bikin gangguan kecil gitu, melanggar ekspektasi orang. Betul, sengaja mengganggu ekspektasi. Kedengerannya agak nekat ya. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita coba deh pahami bareng-bareng kenapa sih kok tindakan kayak gini yang ganggu ekspektasi ini bisa kuat banget dampaknya. Kita lihat contoh-contohnya, mana yang sukses bikin orang, wah terpukau, mana yang malah jadi, aduh blunder. Tujuannya, ya biar Anda bisa lebih ngeh gitu ngenalin strategi ini kalau lagi dipakai di sekitar Anda. Oke, Coba deh Anda inget-inget, pernah nggak sih Anda dibikin kaget atau mungkin terusik gitu sama iklan atau presentasi atau mungkin ide yang kok beda banget sampai Anda nggak mau perhatiin. Nah itu dia, kekuatan disrupsi yang mau kita gali hari ini. Siap ya? siap. Dan memang ya, pemicu disrupsi ini kerjanya ya gitu. Sengaja melanggar apa yang udah ada di kepala audiens, apa yang mereka harapkan. Tujuannya jelas, biar perhatian mereka kealihkan dari yang lain, terus fokus ke kita, ke pesan kita. Ada teori psikologi menarik di baliknya. Namanya teori pelanggaran ekspektasi. Expectancy Violation Theory. Ini dari Dr. Judy Burgon. Oh oke. Teorinya bilang kita semua tuh punya kayak ramalan gitu di bawah sadar. Tentang apa sih yang normal, yang wajar dalam situasi tertentu. Nah, pas ekspektasi ini dilanggar, ada sesuatu yang aneh, nggak biasa, otomatis perhatian kita kepicu. Langsung kita nilai nih, ini gangguannya enak nggak nih, positif atau negatif gitu. Jadi ada penilaian otomatis ya positif negatifnya. Menarik, menarik. Nah, dari sumber kita nih katanya ada 3 kunci utama biar disrupsi ini efektif. Nggak cuma bikin kaget doang. Disingkat 3S, surprise, kejutan, Kejutan ya. terus simplicity, kesederhanaan, sama significance atau makna. Gimana kalau kita kupas satu-satu? Mulai dari yang pertama deh, kejutan. Kenapa sih kok sesuatu yang nggak terduga ini bisa ampuh banget ngunci perhatian? Kejutan itu kayak tombol reset buat otak kita yang lagi jalan di mode autopilot gitu. Pas ada yang nggak sesuai harapan, otak langsung bangun, fokus ke yang baru itu. Tapi, nah ini penting banget nih. Efeknya beda tergantung jenis kejutannya. Sumber kita ini nekenin banget kalau kejutan yang rasanya positif, menyenangkan gitu, itu cenderung bikin orang lebih lama merhatiinnya dibanding kejutan yang negatif atau ganggu. Oh gitu. Kejutan negatif mungkin bikin orang noleh sesaat, tapi seringnya abis itu malah, udahlah, atau malah jadi sebel gitu. Oke. Contoh yang positif dari sumber kita ini cukup ikonik ya. Kampanyenya Patagonia pas Black Friday 2011. Ingat nggak? Oh iya, itu legendaris. Bayangin aja hari di mana semua merek jor-joran diskon, Patagonia malah pasang iklan segede gaban di New York Times. Judulnya apa? Jangan beli jaket ini. Haha, iya. Bener-bener anti-mainstream. Pesannya malah anti konsumerisme, ngajak orang mikir lagi soal belanja, benerin barang lama aja. Wah, lawan arus banget. Betul. Dan itu berhasil banget kan? Kenapa coba? Pertama, ya jelas, pesannya nggak disangka-sangka dari merek baju, apalagi pas Black Friday gitu. Iyalah. Kedua, nah ini krusial, pesannya itu nyambung banget sama nilai-nilai target pasarnya. Peduli lingkungan, konsumsi yang bijak. Jadi kejutannya tuh rasanya pas, positif. Relevan ya. Banget. Ketiga, kontrasnya sama iklan lain tuh bikin pesan mereka makin cetar gitu. Hasilnya, gila, penjualan malah naik 40% dalam 2 tahun setelah itu. Ini bukti kalau kejutan positif yang relevan itu bisa kuat banget. Wah, itu berani banget ya idenya Patagonia. Sempat kepikiran nggak sih itu bisa jadi bumerang gitu? Maksudnya kalau orang beneran nggak beli terus malah marah gitu, ngerasa digurui pas lagi pengen belanja. Pasti ada risiko itu. Dan itu nunjukin betapa Patagonia tuh kenal banget sama audiensnya. Mereka yakin pesannya bakal diterima positif, bukan malah nyakitin. Oke. Beda cerita kalau strateginya nggak pas sama nilai audiens. Ada juga contoh lain dari dunia pendidikan. Namanya Scott Goldthorpe, guru kelas 6. Dia pakai cat jari sama lompat-lompatan buat ngajarin apa coba? Statistik.
Hah, serius? Statistik pakai cat jari? Iya. Ini kan juga mendobrak ekspektasi murid soal matematika yang biasanya, ya gitu deh, duduk manis, rumus, angka di papan tulis. Jadi bukannya pusing mikirin angka, malah main cat tangan buat ngukur tinggi lompatan, terus dari situ belajar median, modus gitu. Wah, seru banget kayaknya. Persis. Ini kejutan positif dalam konteks belajar. Ekspektasi murid soal matematika boring langsung ambyar. Aktivitas fisik, visual, itu bikin mereka lebih terlibat, lebih semangat, dan konsepnya jadi lebih nempel. Masuk akal. Kejutan di sini bikin belajar jadi efektif, sekaligus asik. Tapi ya itu tadi, kejutan juga bisa bahaya kalau negatif. Di sumber kita ada contoh developer yang pas presentasi hackathon, malah teriak di kuping jurinya, si Dave McClure itu. Waduh, Mungkin niatnya biar didengerin ya, tapi kan jadinya ganggu banget, nggak profesional. Disrupsi negatif itu mah. Ada juga yang agak abu-abu, kayak kampanye Wonder Bra, Hello Boys, tahun 90-an. oh iya yang itu. Itu kan kontroversial banget ya waktu itu, dianggap vulgar. Tapi kabarnya sih penjualannya naik gila-gilaan. Ini contoh di mana rasa kejutannya bisa diperdebatkan, tapi dari sisi bisnis ya dianggap berhasil. Nah, itu dia intinya. Kita harus bisa ngira-ngira reaksi audiens. Kejutan ini bakal dianggap asik atau malah bikin kesel atau tersinggung. Itu penting banget. Nggak bisa asal bikin kaget aja. Harus dipikirin matang-matang ya. Betul, risikonya selalu ada. Pokoknya, kenali audiens Anda luar dalam sebelum coba main-main sama ekspektasi mereka. Oke, jadi kejutan penting tapi rasanya harus pas. Nah, setelah berhasil bikin orang kaget dan nengok, ternyata nggak cukup. Kalau kejutannya rumit, bikin pusing, ya orang kabur juga. Disinilah elemen kedua main, kesederhanaan, simplicity. Kenapa sih ide yang simple justru lebih lengket daripada yang kompleks? Bukannya kalau kompleks itu kesannya pinter, gitu. Sumber kita nyebut ini jebakan kompleksitas. Iya, ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita, lebih spesifiknya soal beban kognitif, cognitive load. Gampangnya gini, otak kita itu agak malas kalau disuruh mikir keras buat hal baru. Iya juga ya. Kapasitas memori kerja kita tuh terbatas. Makin ribet idenya, makin berat beban kognitifnya. Akibatnya, ya kita jadi gampang capek mikir, susah fokus, cepat lupa, dan lebih gampang salah. Sebaliknya, kalau pesannya simple, bebannya ringan. Info jadi lebih gampang diproses, dipahami, diingat. Jadi, simple itu bukan berarti bodoh, tapi justru cerdas karena kita ngertiin keterbatasan energi mental audiens. Contoh paling gampang ya Steve Jobs sama Apple kan. Lihat aja iPhone pertama tombol utamanya cuma satu. Bandingin sama PDA atau HP lain zaman itu penuh tombol bikin puyeng. Benar banget. Atau iMac G3 yang warna-warni itu desainnya tetap aja simple. Materi kita juga cerita soal software burning DVD zaman dulu yang ribetnya minta ampun, terus Apple keluarin iDVD, wah gampang banget. Iya. Jobs kan terkenal banget suka motongin fitur yang nggak perlu. Bahkan ada cerita dia nolak pitch deck tebel banget, 100 halaman lebih, katanya terlalu rumit nggak fokus. Betul. Nah, terus gimana caranya ngedarhandain? Sumber kita kasih 2 tips utama. Pertama, buang semua yang nggak penting. Kayak Jobs motong fitur tadi. Kalau lagi presentasi, jangan pakai bullet points kebanyakan. Kenapa tuh? Karena itu maksa audiens baca teks sambil dengerin kita ngomong. Beban kognitifnya jadi double. Mending pakai gambar yang kuat, visual yang ngomong, baru kita jelasin intinya. Oke. Terus yang kedua? Kedua, bikin informasi penting gampang ditemuin. Jangan dikubur poin utamanya di tengah atau di akhir. Kayak di jurnalisme, kan ada lead. Info paling penting taruh depan. Sama di presentasi, kasih gambaran besarnya atau poin kuncinya di awal. Kayak yang sering dilakuin Jeremiah Owyang, katanya gitu. Ini bisa jadi belahan renungan nih buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi presentasi atau email atau produk apa deh yang paling nempel di ingatan Anda. Apa karena detailnya super rumit? Atau justru karena pesannya jelas banget, fokus, gampang dicerna? Kayaknya sih yang kedua ya kan? Kemungkinan besar begitu. Oke, jadi kita udah punya kejutan yang positif, terus kesederhanaan biar gampang diingat, tapi ternyata masih ada satu lagi yang penting banget. Signifikansi atau makna, significance. Kenapa sih disrupsi yang kita lakuin itu harus terasa berarti atau penting buat audiens? Kenapa nggak cukup cuma kaget dan simple aja?
Karena gini, kalau disrupsi itu nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali sama apa yang penting buat audiens, apakah ke nilai hidup mereka, kebutuhan mereka, atau bahkan soal identitas diri mereka, ya disrupsi itu bakal mental. Oh. Kalaupun dilihat, mungkin perhatiannya negatif. Misalnya, kalau malah nyinggung atau ngeremehin sesuatu yang mereka pegang teguh. Wah, bahaya itu. Jadi, signifikansi ini soal relevansi, soal resonansi. Pesan kita kudu klik sama audiens di level yang lebih dalam. Contoh gagal gara-gara signifikansi ini nggak ada, yang dibahas di sumber kita itu kasus iklan Motrin buat ibu-ibu yang pakai gendongan bayi, baby sling. Iklannya itu kesannya bilang kalau pakai gendongan bayi itu cuma gaya-gayaan, cuma fashion, terus malah bikin ibu kelihatan capek dan gila. Waduh. Nah, itu dia. Itu pesannya nabrak banget sama pandangan para ibu yang pakai gendongan. Buat mereka kan, gendong bayi itu bukan soal fashion, tapi soal dekat, soal kasih sayang, cara ngasuh yang dipilih sadar-sadar. Iyalah, itu kan pilihan personal banget ya. Banget. Jadi pas Motrin bilang itu cuma gaya-gayaan, ibu-ibu ini ngerasa nilai dan pilihan mereka sebagai ortu diremehin. Hasilnya, wah, rame banget di medsos. Pada marah, nyuruh boykot, iklannya ditarik, gagal total. Ini contoh disrupsi negatif karena pesannya nggak signifikan secara positif, malah nyinggung nilai inti audiens. Ngeri juga ya kalau salah sasaran gitu. Betul, sumber kita juga kasih contoh lain, kayak makhluk aneh yang agak jijik gitu dipakai Quiznos buat promosi sandwich, atau istilah toilet tetep, dari toilet ke keran buat promosi teknologi pemurnian air. Iya ingat itu aneh banget. Keduanya mungkin kagetin dan simple, tapi asosiasinya negatif banget. Nggak ada makna positifnya buat audiens, jadi ya gagal juga. Dulu audiens Anda sampai ke dalam-dalamnya. Apa sih yang penting buat mereka? Nilai apa yang mereka pegang? Jangan sampai niatnya tampil beda, malah jadi nyinggung atau dianggap nggak nyambung blas. Setuju. Nah, sekarang bagian paling asiknya nih. Gabungin ketiga elemen ini. Kejutan, kesederhanaan, sama signifikansi. Kata sumber kita, disinilah sihirnya terjadi. Pas 3S ini nyatu, kekuatan disrupsinya bisa luar biasa. Contoh paling ikonik yang sering disebut yaitu kampanye di Old Spice Guy sama Isaiah Mustafa. Ah iya, The Old Spice Guy. Mari kita coba bedah pakai 3S ini. Pertama, kejutan. Iklannya kan penuh banget hal tak terduga. Banget, adegan pindah cepet banget, kamar mandi, tahu-tahu di kapal, terus naik kuda. Si Mustafa ngomong langsung ke penonton cewek, padahal produknya buat cowok. Humornya juga absurd, tiket bioskop jadi berlian. Iya, aneh tapi lucu gitu ya. Itu kan melanggar pakem iklan deodoran cowok yang biasanya gitu-gitu aja. Bener, terus sederhananya gimana? Kedua, kesederhanaan. Di balik semua visual aneh itu, pesan intinya kan sebenarnya simpel banget. Hei, cewek-cewek, kalau cowok lo pakai Old Spice, dia bisa jadi sekeren, sewangi, semenarik ini. Ya, meskipun nggak mungkin jadi dia beneran sih. Pesannya to the point, nggak muter-muter. Oke, dapat. Terus, signifikansinya? Ketiga, signifikansi. Nah, ini penting. Kampanye ini nggak cuma lucu doang, tapi juga nyentuh aspirasi yang lumayan universal. Pengen jadi atau punya pasangan yang keren, menarik, punya pengalaman seru. Ini juga pas sama citra merek baru yang mau dibangun Old Spice waktu itu. Lebih dewasa, bijak, beda dari kompetitor kayak X, yang kesannya lebih remaja, fokusnya ngegombal gitu. Bener juga. Relevan juga buat target audiensnya, termasuk cewek-cewek yang katanya risetnya sering jadi yang beliin produk perawatan buat pasangannya. Hasilnya, viral parah. Penjualan Old Spice naik 55% cuma dalam 3 bulan. Gila, keren banget ya kalau ketiganya pas. Sumber kita juga kasih contoh lain dari fiksi, Game of Thrones. Mereka kan terkenal tega banget ya, bunuh karakter utama yang disukain penonton tiba-tiba. Oh ya, bikin kaget terus itu mah. Ini juga gabungan 3S sebenarnya. Kejutannya jelas, kematian mendadak itu ngelanggar ekspektasi kita soal alur cerita heroik. Kesederhanaannya, walau plotnya ribet, ada tema dasar yang simpel. Di dunia itu nggak ada yang aman, siapa aja bisa mati. Dan signifikansinya tinggi banget karena penonton udah kadung punya ikatan emosi sama karakternya. Kematian mereka jadi penting, bikin shock, bikin orang ngomongin terus. Betul. Bikin nagih nontonnya justru. Oke deh,
Jadi kalau kita simpulkan nih ya, pemicu disrupsi ini alat yang kuat banget buat narik perhatian. Tapi ini bukan soal asal beda atau bikin heboh aja. Perlu strategi matang yang gabungin kejutan yang positif, kesederhanaan biar gampang dicerna, sama signifikansi biar relevan dan bermakna buat audiens. Gitu ya? Tepat sekali. Terus apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Paling nggak, sekarang Anda punya kacamata baru lah buat lihat kenapa kok ada pesan, produk, atau ide yang rasanya aneh atau ganggu, itu bisa berhasil banget nyuri perhatian kita. Bahkan ngubah cara pikir, sementara yang lain malah dicuekin atau jadi bahan ketawaan. Bener banget. Potensinya emang gede buat bikin pesan kita nonjol di lautan informasi ini. Tapi ingat, risikonya juga sama gedenya. Kayak contoh Patagonia atau Old Spice, kalau pas banget eksekusinya, kenal audiensnya, hasilnya bisa mantap. Tapi, kalau salah langkah, nyinggung nilai kayak Motrin, atau kejutannya negatif kayak developer yang teriak tadi, bisa jadi bencana. Kuncinya, yaitu lagi, pahami audiens Anda. Disrupsi itu kudu punya tujuan dan makna. Bukan cuma sekedar beda doang. Oke, jadi mungkin gini deh sebagai latihan kecil buat Anda. Nanti kalau ketemu kampanye iklan, atau produk baru, atau bahkan cara orang presentasi yang kok rasanya beda banget ya sampai bikin Anda diem sejenak, coba deh iseng analisis pakai 3S tadi. Nah, coba itu. Itu ngejutin nggak? Rasanya gimana? Enak apa nggak? Pesannya simple nggak? Dan yang paling penting, itu ada artinya nggak sih buat Anda pribadi atau buat nilai-nilai yang Anda pegang? Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kita kan udah lihat contoh gimana merek atau kreator pakai disrupsi buat jualan atau narik massa. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya Anda bisa nerapin prinsip-prinsip ini, kejutan positif, simple, bermakna, secara etis dalam komunikasi Anda sehari-hari? Menarik. Mungkin bukan buat jualan produk ya, tapi buat mastiin ide-ide penting Anda, gagasan bagus Anda yang mungkin agak melawan arus atau beda dari biasanya, itu bisa lebih didengar, lebih dipahami, dan lebih dipertimbangkan sama orang sekitar. Gimana caranya biar suara unik Anda itu dapat perhatian yang layak? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin.